Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Iksan Subakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan disiplin terhadap anak SD atau MI. Latar belakang kedisiplinan. Kedisiplinan adalah sebuah kunci bagi sekolah untuk mengantarkan siswa-siswanya menjadi pribadi yang mandiri. Usia anak SD atau MI menghendaki suatu hal yang bisa menjembatani cara berpikir kepada hal yang konkret dalam proses pembelajaran. Prestasi anak yang kurang maksimal karena pemahaman terhadap materi yang kurang. Dari hasil studi awal diperoleh data bahwa dari 20 siswa yang mengikuti tes formatif, ternyata hanya 7 siswa yang dapat belajar tuntas dengan prosentasi sebesar 16,7%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui rendahnya hasil belajar siswa, antara lain minat belajar siswa masih rendah. Ketika mengerjakan soal ulangan dapat diamati bahwa kedisiplinan siswa masih rendah. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang ada di sekolah kurang dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga daya serap siswa terhadap materi pelajaran kurang maksimal. Hal ini disebabkan konsep-konsep belajar matematika yang dilakukan secara abstrak dan hafalan. Peserta didik biasanya hanya diberi kesempatan untuk mendengarkan penjelasan guru, kemudian menghafalkan. Banyak siswa waktu diterangkan guru rame sendiri berbicara dengan temannya, dan selama observasi dan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan guru ditemukan beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan siswa. 1. Siswa terlambat ke sekolah ketika upacara bendera hari Senin. 2. Siswa tidak memakai seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Siswa tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal. 4. Siswa tidak berangkat sekolah tanpa izin, serta beberapa pelanggaran lainnya. Pelanggaran tersebut harusnya tidak dilakukan oleh siswa karena berdampak pada prestasi belajar dan pembentukan kepribadian mereka. Pendidikan harus dilaksanakan dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari siswa, orang tua, guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dalam proses pembelajaran harus ada pembimbingan, latihan-latihan percobaan, dan pemahaman para pendidik terhadap kondisi awal siswa, sehingga dapat digunakan untuk memberi motivasi belajar. Untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal, guru dituntut memiliki minimal 10 kompetensi dasar, yaitu 1. Menguasai bahan. 2. Mengelola program pembelajaran. 3. Mengelola kelas. 4. Menguasai media belajar. 5. Menguasai landasan pendidikan. 6. Mengelola interaksi dalam pembelajaran. 7. Menilai prestasi belajar siswa. 8. Mengenai fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk keperluan pengajaran. Identifikasi masalah. 1. Tata tertib sekolah yang belum terlaksana dengan baik dan kurang tegasnya konsekuensi bagi pelanggar tata tertib. 2. Minimnya interaksi orang tua dan anak karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan. 3. Motivasi berdisiplin rendah karena kurang perhatian dari orang tua. Pembatasan masalah. 1. Variabel pekerjaan dibatasi pada jenis pekerjaan orang tua, kegiatan orang tua selain bekerja,
waktu yang digunakan orang tua untuk bekerja. 2. Variabel perhatian dibatasi pada tindakan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan aktualisasi diri. 3. Variabel kedisiplinan dibatasi pada jadwal anak belajar, manajemen waktu, ketaatan pada aturan sekolah, serta ketaatan beribadah. Rumusan masalah. 1. Adakah pengaruh pekerjaan orang tua terhadap kedisiplinan siswa? 2. Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa? 3. Adakah pengaruh pekerjaan dan perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa? Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh pekerjaan orang tua terhadap kedisiplinan siswa. 2. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa. 3. Untuk mengetahui pengaruh pekerjaan dan perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. 1. Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dalam pengembangan karya ilmiah. 2. Bagi guru menambah pengetahuan dan wawasan sebagai pendidik dan mengajar dalam menghadapi siswa. Pembahasan. Sebagai orang tua, mereka mempunyai berbagai peran pilihan, yaitu orang tua sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai pembuat keputusan, orang tua sebagai anggota tim, kerjasama guru, orang tua. Dalam peran-peran tersebut memungkinkan orang tua membantu meningkatkan perkembangan pertumbuhan anak-anak mereka. Kerjasama yang dilakukan orang tua dengan guru merupakan hal penting. Maka guru harus mempunyai kompetensi sosial agar kerjasama berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama orang tua dengan guru yang bisa digunakan dalam membentuk kedisiplinan pada anak adalah dengan mendirikan perkumpulan, melakukan sosialisasi pendidikan karakter, melibatkan orang tua dalam perencanaan pendidikan karakter, membuat kesepakatan tentang kedisiplinan, membuat kesepakatan untuk memerangi dampak penggunaan media pada anak, membuat program untuk orang tua, menerima kritik dan saran menggunakan sarana prasarana sekolah, menyediakan pusat bantuan keluarga dan kunjungan ke rumah orang tua. Penegakan tata tertib di sekolah secara konsisten merupakan faktor utama yang dapat menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan adanya tata tertib tersebut, sekolah dapat berfungsi sebagai arena persaingan yang sehat bagi para siswa untuk meraih prestasi semaksimal mungkin serta mampu meningkatkan kualitas tingkah laku peserta didik. Baik, kesimpulan. Disiplin adalah proses untuk melatih dan mendidik perilaku seseorang sesuai dengan tata tertib atau aturan yang berlaku, baik yang muncul dari kesadaran dirinya maupun karena adanya sanksi atau hukuman, yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab dan sepenuh hati, sehingga apabila dirinya melakukan suatu pelanggaran akan timbul suatu perasaan bersalah, malu, takut, dan tidak mau untuk melakukan perbuatannya lagi. Pentingnya dalam berdisiplin di sekolah agar murid dapat menjadi kepribadian yang baik. Guru mendidik kita agar kita menjadi lebih baik, bukan menjadikan kita sebagai orang yang tidak baik. Untuk menjalankan kedisiplinan yang ada di sekolah dan kerjasama guru dengan orang tua wali sangatlah berguna untuk digunakan dalam membentuk murid yang berdisiplin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.